warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang saya sedang bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 2, Bu. Assalamualaikum, Bu. Selamat pagi. Alhamdulillah, beliau Bu Sidis Nasution SPD adalah Kepala Sekolah SDN Negeri 2 yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan ngobrol ya, Bu ya. Ngobrol sedikit sharing lah, terutama tentang pemenuhan tugas saya, Bu, sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dan Kabupaten Bogor. Sekarang sedang ada materi modul 3.1 tentang dilema ya, pengambilan keputusan, dilema dan ujuk moral yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Selalu kita akan ngobrol, Bu, sharing ya. Kita langsung saja, Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya sampaikan ke Ibu ya, sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Yang pertama, apakah Ibu pernah atau bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi atau mengenali kasus-kasus yang merupakan dilema etika di mana keduanya itu dihadapkan dengan yang benar, PS benar atau benar lawan benar, dan ada juga rujukan moral yang mana itu adalah benar lawan salah ketika mengambil keputusan. Apakah pernah menjadi selalu ada masalah. Nah di sini yang biasa, bukan biasa sih, sebetulnya ada aja gitu ya. Jadi sebagian guru misalnya ada yang datang terlambat, kemudian perbedaan pendapat antar guru dalam misalnya bisa jadi dalam pengambilan keputusan mereka sudah berbeda pendapat. Debat ya, Bu. Nah, debat itu kadang dari debat itu menjadikan suasana menjadi tidak nyaman antara mereka berdua gitu, misalnya antara sama dengan mereka. Kemudian ada juga menghadapi guru yang panas, dalam hal ini guru yang panas itu bisa jadi datang ke sekolah belajar tapi banyak memberi tugas ke anak gitu ya. Jadi di kantor saja memberi tugas ke anak ditinggalin tanpa ditemuin, itu ada juga seperti itu. Kemudian ada yang lainnya yang sebetulnya tidak boleh menjadi contoh ya, itu ada kebiasaan yang seharusnya tidak dilakukan di sekolah, teman. Ini ibaratnya pengaruhnya ke anak juga kan negatif ya. Semua kita memberitahu ke anak tidak boleh merokok di lingkungan sekolah, juga tidak masih merokok. Kalau yang sekarang anak-anak sudah ini ya, Bu, sudah dewasa, kamu kelas 6 ya. Kadang kan suka kepingin coba-coba dan mama ngelihat kebiasaan dalam keseharian, oh kayak merokok, makanya coba-coba itu Jadi contoh yang ya, hanya itu sih ya, Ibu yang kenalan ke kasus di sekolah Ibu yang pernah Ibu selama sudah di kelas sekolah itu ya, Bu. Kasus emang kasus-kasus yang Ibu sampaikan itu sudah biasa, Bu, yang terjadi secara umum lah itu banyak secara umum. Tapi ada satu kasus, Bu, kira-kira yang Ibu menjadi dilema ketika pengambilan keputusan di antara kasus tersebut. Ini kadang misalnya gini, orang datang berapa berbagai alasan. Ibu bingung ya? Nah, itu bingung. Misalnya dalam hari alasan semua di rumah kan namanya tugas kan tidak harus terus dia mempertimbangkan yang dia tugas itu seperti apa harusnya. Jadi urusan mama bisa diusahakan, misalnya datang mau di rumah kedua apa-apa gitu kan, ibaratnya udah urusan lagi ya. Tidak bisa. Tanggung jawabnya kan. Kalau kita mau menegaskan harusnya kan integritas ya, dari apa namanya dia sebagai konsekuensi dalam. Nah, konsekuensi. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan jika dihadapkan terhadap kasus-kasus tersebut, terutama yang tadi aja yang satu tentang Ibu pengambilan keputusannya itu seperti apa, dan misalkan kira-kira Ibu mengalami dilema atau ragu-ragu dalam pengambilan keputusan itu seperti contoh yang kasus tadi datang. Jadi saya gini, kalau secara ini pendekatan personal, kita mencari apa penyebabnya, terutama misalnya gini, dia sering lah dengan sering alasan dan berbagai alasan sering terlambat. Kalau diukur dari jarak antara rumah dengan sekolah kan tidak begitu jauh, itu dengan pendapat desa. Ini pendekatan personal apa sih? Jadi kita ajak diskusi dulu nih, ajak ngobrol dulu. Personal
belum mengambil keputusan harus seperti apa gitu ya. Terus kemudian sudah berusaha mengambil sesungguhnya kebijakan ya. Kebijakannya itu bisa diambil dengan pertimbangan alasan Alhamdulillah berarti ibu sebagai kepala sekolah alhamdulillah nih udah mulai punya gambaran bahwa kita sebagai pemimpin juga disebut tidak terlalu tegas ya, tegas kita lama nggak bisa lihat ya, maksudnya apa sih, tidak terlalu kaku lah, tidak terlalu kaku ya. Karena kita juga tidak tahu mereka keperluan apa sakit itu atau gimana. alasannya seperti apa kan kita tidak tahu lah. Terus ini Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa ibu lakukan ketika dihadapkan dalam kasus tersebut? Yang tadi misalkan komunikasi ya, komunikasi dengan guru yang masalah. Kalau tadi sudah mengemukakan alasannya apa, sebisa mungkin dari masukan yang beliau sampaikan, berarti kepala sekolah bisa mengambil kebijakan. Cuma toleransi lah, ibaratnya 1 menit, 2 apa 10 menit itu bisa ditoleransi. Kalau memang misalnya lah ini untuk kedepannya, nah untuk kedepannya, kebiasaan, nah untuk supaya tidak menjadi kebiasaan. Kan ibaratnya dari lingkungan kita seperti ini kan guru tidak hanya 1-2, iya. Nah sebelum itulah buat telat baiklah. Karena harus ada keputusan dari kebijakan dari kepala sekolah seperti itu. Ada guru-guru nanti juga yang mungkin itu juga kepala sekolah bisa mengambil yang tegas tanpa ibaratnya menyinggung perasaan yang bersangkutan. Kemudian kita ibaratnya kasih toleransi, tapi tetap harus mengambil kebijakan yang ibaratnya jadi tidak menimbulkan kesenjangan, tidak menimbulkan kecemburuan sosial gitu. Kita memaklumi juga memang ibaratnya kalau dia punya kayak maksa. Cuman memang itu ketegasan ya, tetap harus ada ya Bu. Di lingkungan kerja kan ibaratnya tetap, apalagi tanggung jawab anak ini kan murid kita ya, kita punya murid. Jadi nanti anak-anak kalau sering kayak gitu nanti jadi contoh juga ya buat jadi komunikasi lah ya. Komunikasi. Terus Bu, ada nggak ya hal yang paling efektif menurut Ibu dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema? Ibu nih, perasaan Ibu tadi dilema ya kan? Ada nggak hal yang efektif? Itu menurut Ibu mah ibarat dalam satu rapat nanti karena kita sudah banyak ibaratnya banyak kejadian gitu ya. Nah ini dalam satu rapat itu nanti berusaha semaksimal mungkin untuk dimusyawarahkan, kemudian didiskusikan bagaimana nanti untuk mencari kesepakatan, kemudian untuk mencari solusi yang terbaik lah. Jadi semua udah ada kesepakatan, 1-2 hari nggak apa-apa terlambat untuk kesana ya, karena kesepakatan itu udah ada kesepakatan, mereka berarti harus bisa bagaimanapun alasannya apapun gitu, pokoknya harus bisa melaksanakan keputusan. Kadang-kadang kita dilema juga ya. Kalau saya bukan yang coba dihadapkan sebagai guru di kelas ya, ada anak seperti itu, kita harus kata Ibu tadi mengidentifikasi mengenai dia itu kenapa sering terlambat. Terus ini Bu, selama ini ya ini yang sering jadi bahasan kita tadi itu tantangan ya. Tantangan yang Ibu hadapi apa saja hal-hal tantangan yang Ibu hadapi pada kasus-kasus terutama pada dilema tadi. Kadang namanya manusiawi ya Pak, kadang kita merasa ragu untuk mengambil keputusan. Takutnya ya namanya ada ibaratnya atasan itu memang harus adil, kemudian harus tegas. Tapi kadang sapi itu ragu-ragu. Kemudian dari dulu juga karena padahal sudah ada kesepakatan gitu ya, tapi mereka di kemudian hari masih tetap itu yang menjadi dilema. Ibaratnya udah menjadi kesepakatan tapi masih ya itu berarti tantangannya ya. Saya ragu-ragu dan dalam mengambil keputusan kita kan ya kita juga manusia, mereka kadang-kadang kan apalagi kalau kepala sekolah baru ya ada guru senior yang sering seperti itu biasa. Kita merasa gimana ya? Nah, itu ada nggak enak, ada ya, terima kasih. Terus ini Bu, Ibu pernah tidak menyusun sebuah tata kelola jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus. Ya kan Ibu tadi ada kasus yang sering terlambat. Nah, Ibu pernah tidak menjadwalkan ya, menjadwalkan tentang penyelesaiannya bagaimana, terus tempatnya atau Ibu secara tertulis gitu untuk terbentuk jadwal. Kalau jadwalnya Ibu tidak ibarat tidak memaksa seperti apa, fleksibel aja. Fleksibel ya. Nah, cuman yang pertama itu pendekatan personal dulu. Kalau memang pendekatan personal ada perubahan, berarti tidak perlu dibahas di forum rapat. Guru yang biasa dilakukan. Biasa dilakukan berapa itu? Rapat guru. Biasanya kalau ada rapat dari dinas itu berarti sebulan sekali. Sebulan sekali. Ada pengumuman dari dinas ya. Itu untuk disampaikan ke guru. Jadi kalau memang misalnya sikapnya sudah berubah, sudah bisa berubah, berarti tidak usah dibahas dalam rapat. Diangkat. Tapi kalau memang dalam suatu udah pendekatan personal masih belum bisa berubah, jadi bisa diangkat untuk dimusyawarahkan ya, berdasarkan kesepakatan. Ya kan kadang-kadang bisa untuk ibaratnya masukan dari guru-guru yang lain. Iya. Ya kan kadang-kadang kita juga ya kita terlalu takutnya kita memihak ya. Sebagai pimpinan itu takutnya kita memihak. Itu mah kok cuma baik sama orang yang udah tua, masalah juga. Itu kan jadi kalau di rapat guru tuh ada keterbukaan ya. Keterbukaan mereka biar paham tahu bahwa tidak mengikuti apa yang guru tidak mencontoh. Jadi baik Bu. Untuk selanjutnya Bu, setelah Ibu menjadwalkan atau untuk itu ada tidak Ibu yang mendampingi Ibu atau seseorang yang mendampingi Ibu untuk menyelesaikan faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Ibu, yang membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah itu, atau seseorang atau faktor-faktor yang bisa menyelesaikan masalah. Biasanya kan di ruang lingkup daerah, jadi biasanya dan misalnya karena Ibu kan baru ya, jadi maksudnya yang baik tidak hanya guru senior, yang mungkin kalau guru senior itu lebih kenal watak, sifat orang tersebut yang mengalami kasus. Oke Bu, ini yang terakhir ya Bu ya. Alhamdulillah dari tadi percakapan kita, dialog kita nih, menurut saya setelah percakapan ini ada tidak pembelajaran yang Ibu dapatkan setelah punten ya, mungkin Ibu ini pengalaman Ibu sebagai pimpinan benar luar biasa. Dari pertanyaan, beberapa pertanyaan Ibu sudah mengutarakan yang baik. Nah sekarang terakhir ada tidak yang kita dapat dari dialog kita pada saat ini? Dari sini bisa Ibu ukur gitu ya, bisa untuk merefleksi Ibu nih. Iya. Nah dari awal ibaratnya ada kasus seperti ini, kok kira-kira harus yang dilakukan itu seperti apa? Jadi bisa merefleksi Ibu, kemudian untuk kedepannya ini jadi pengambilan keputusan ini berdasarkan keputusan. Jadi alhamdulillah ya kita percakapan ini menghasilkan sebuah pemahaman tentang Ibu tentang dilema etika dan kesimpulan ini, bagaimana dilema etika ini yang merupakan sebuah bukan tantangan ya Bu, apa yang harus kita ambil keputusan dalam menyikapi tentang dilema etika dan kesimpulan ini. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya dan apa yang Ibu sampaikan tadi begitu luar biasa. Saya sebagai pengacara sudah terkesan dengan jawaban Ibu sebagai pimpinan sudah menjalankan proses pimpinan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu ya. Nanti kita sambung lagi lah diskusi di lain waktu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Ahmad Muharram, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bogor, Kecamatan Ramangga. Yang kedua ini saya insya Allah akan melaksanakan wawancara dengan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Bu. Punten ya Bu nya. Alhamdulillah sekarang dipertemukan kita di sesi wawancara ini yang bertemakan tugas Bu ya, tugas tugas Ahmad sebagai calon guru penggerak angkatan 9 di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pimpinan kepala sekolah yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya. Nanti Ahmad ada beberapa pertanyaan Bu. Punten sebelumnya nanti akan diajukan beberapa pertanyaan, nanti Ibu silakan menjawab. Kita sharing aja Bu ya. Kita ngobrol. Kita ngobrol biasa aja ya. Alhamdulillah.
Yang pertama Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi atau mengenali kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah? Di setiap gurunya ya. Di setiap gurunya sekolah. Itu apa Bu? Ya. Pernah. Yang saya rasakan dan saya lihat itu kendalanya itu guru yang apalagi masih punya anak kecil. Oh iya. Nah, apalagi masih punya anak balita. Iya. Ya, balita kan kita pasti dari usia balita itu tentang tentang kesehatannya yang sering izin sakit lah dengan alasan anak sakit. Ibu maaf hari ini saya izin nggak masuk sekolah karena anaknya sakit. Nah, itu juga kan menjadi kasus ya sebenarnya ya. Jadi kasus dilema Ibu dilema ya. Saya. Ambil keputusan. Iya. Terus satu itu, keduanya Bu maaf saya terlambat mau bawa adik dulu ke posyandu atau kemana, itu juga kasus. Kita nggak bisa melarang dengan begitu aja, nggak bisa, ini udah aturan sekolah. Kita juga punya hati kan, punya kebijakan ya, mengerti lah ya, mengerti dengan kondisi dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu pekerja juga, itu yang membuat dilema. Ya kan dilema Ibu, kadang-kadang kita kan dihadapkan ya Bu, ada antara benar lawan benar, benar lawan salah. Iya kan, kalau yang seperti tadi Ibu misalkan anak, kan kita juga tidak bisa menuntut ya Bu. Tidak menuntut. Mereka benar ya posisinya sebagai ibu. Nah, dan saya juga punya hati kan, anak sakit, merasakan anak ketika sedang sakit, dengan begitu aja meninggalkan karena tugas sekolah gitu. Ya betul. Jadi juga bisa menyebabkan dilema ya Bu, yang terjadi pada Ibu ya. Baik Bu, ini untuk selanjutnya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dalam kasus tersebut, misalkan ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ya seperti tadi ada yang berkepentingan yang benar dan benar itu ya. Benar dan salah, itu bagaimana Bu? Mungkin bisa kita bahas dulu bareng-bareng. Pertamanya bagaimana nih solusinya? Cari solusinya ya. Untuk yang guru sering kesiangan atau karena kesiangannya bukan faktor apa-apa, karena faktor di rumah. Itu anaknya itu ya. Saya yakin kalau guru-guru itu kesiangan tanpa ada yang disengaja kesiangan, karena memang faktor keadaan di rumah gitu kan. Jadi kita obrolkan dulu, apalagi misalnya ada seseorang yang selalu bukan selalu, beberapa kali kadang-kadang itu, kadang-kadang beberapa kali, bukan selalu, beberapa kali anak-anak kita bisa musyawarah gimana nih solusinya yang terbaik ya, masa mau kayak gitu terus ya Bu? Gitu. Jadi tanggung jawab di sekolah memang dipenuhi sebagai ibu juga, dia bisa melaksanakan dengan baik, mungkin secara ngobrol, sharing bagaimana, berdiskusi, musyawarah, cari solusi yang terbaik. Emang kadang-kadang kita juga kalau dihadapkan seperti itu orang serba salah dilema. Saya bilang sebagai pimpinan apalagi ya mau sekolah ya Bu? Iya, mau ngedikte jangan seperti ini, harus tegas gitu juga kan. Kita juga yang melihat lagi kondisinya seperti apa gitu. Kecuali memang dia Bu saya izin mau berangkat itu bisa dengan tegasnya dengan tegasnya saya bisa langsung memutuskan gitu. Tapi untuk alasan-alasan yang seperti itu kita juga dilema besar ya. Baik Bu. Terus ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menyikapi guru tersebut? Ya langkahnya begini, misalnya nih punten, yang honor. Ya honor ya betul, ada honor, ada ASN ya Bu. Kita yang honor dulu. Kita yang honor dulu. Kita ini kan bicarakan yang honor dulu. Yang honor kira-kira mau ngambil kelas, kita bisa ngambil kelas. Ngambil kelas. Nih kita sesuaikan. Nih si ibu ini punya anak kecil, gitu kan? Si ibu ini punya anak kecil. Bagaimana caranya supaya dia rumah anak-anaknya terkasih, tanggung jawab di sekolah bisa dikerjakan dengan baik. Kita sesuaikan mau ngasih kelas berapa nih. Jadi Ibu tawarkan ya, luar biasa. Gitu kan. Jadi Ibu mau ngambil kelas mana? Kelas yang agak siang kan gitu. Jadi tidak pagi. Kelas yang agak siang mungkin walaupun memang aturannya harus jam 7 atau setengah 8. Untuk yang honor mungkin bukan berarti kita ngasih kebijakan mengasih leluasa waktu kepada yang honor, bukan ya.
Tapi kita lihat, oh ini memang anak si ibu ini memang punya anak kecil yang benar-benar nggak bisa. Jadi sama ibu dikenali dulu nih ya. Dikenalkan dulu, dikenali dulu nih bagaimana situasi si ibu ini gitu kan. Nanti baru panggil ibu supaya aman, ibu di rumah tidak ditinggalkan, anak sudah rapi, sudah apa, sekolah tanggung jawabnya sudah terpenuhi. Ibu mau nggak dipegang kelas ini? Iya, Karena luar biasa bisa ibu datang jangan tahu siang atau masuk jam 9, jam setengah 8 datang atau jam 8 datang, mungkin seperti itu. Iya, luar biasa. Berarti ibu sudah mulai ini sebagai kepala sekolah, pimpinan luar biasa. Ibu udah memeta-metakan ya, maksudnya sudah mulai memahami dulu. Jadi memahami dulu, ya memahami mereka ya. Jadi bukan kita tegas atau mendikte. Sesuai aturan harus seperti ini. Oh, iya. Nah, terus ini Bu, ada nggak Bu tadi langkah yang paling efektif nih menurut Ibu dalam Ibu pengambilan keputusan seperti itu tadi? Maksudnya? Yang langkah yang efektif tadi kan seperti tadi udah bisa ya. Jadi Ibu mengajak bermusyawarah. Musyawarah dulu. Itu langkah yang paling efektif ya. Jadi diajak diskusi dulu. Gitu. Ya mungkin, tapi dalam forumnya forum rapat guru atau bukan? Secara personal dulu. Berdua dulu. Enggak. Kalau saya nanti mungkin akan ngambilnya secara keseluruhan dulu. Oh, keseluruhan rapat guru, ditawarkan di umum dulu ya. Rapat dulu ditawarkan di umum. Bagaimana untuk ibu ini kita megang kelas ini, setuju nggak gitu kan? Kita harus ada penawaran, harus semua harus tahu. Ya, jangan betul. sampai kalau kita manggil si ibu kenapa nih berat sebelah itu kesannya Nanti kalau jadi malum di sekolah itu banyak guru yang berbeda karakter. Berbeda karakter, sifat. Oh, berarti langkah efektif yang ibu ambil pertama dirapatkan dulu guru, dimusyawarahkan dulu dari semua guru yang ada gitu. Gimana nih, kenapa saya ngambil kebijakan seperti ini gitu. Karena kan ini si ibu ini tuh seperti ini supaya semua berjalan lancar. Amin. Gitu kan. Luar biasa Bu. Terus ini Bu, setelah kita ibu tadi ngambil langkah efektif dengan musyawarah, ada nggak Bu, ibu pernah menemukan tidak tantangannya dari ibu mengambil kan ibu tadi ini rapat dulu. Nah, kira-kira ada dari guru, tantangan dari pendapat guru atau perbedaan pendapat atau pendapat? Ada nggak tantangannya? Pasti ada aja. Misalnya, si ibu kok gini kan, maklum kan ya banyak orang banyak pendapat. Kan sebenarnya mungkin atau dia memang pengen kelas yang itu, tapi saya ngasihnya kelas yang ini ke si ibu ini gitu kan, pasti tergantung kita menyikapi. Jadi tantangannya itu perbedaan pendapat dan mungkin ada sedikit kadang-kadang salah paham ya Bu? Salah paham dari si guru dan guru itu. Gitu. Padahal kalau sudah ibu ceritakan dan bisa mendengarkan ibu menceritakan itu, mungkin mereka akan lebih mengerti. Akan lebih oh iya gitu. Makanya saya bilang tadi tergantung kita menyikapinya. Pimpinan. Balik deh ke pimpinan. Oke Bu, ini Bu. Ibu pernah tidak membuat jadwal atau menentukan waktu untuk menyelesaikan, misalkan ada masalah seperti tadi ini Bu, ada guru yang terlambat, Ibu pernah tidak membuat jadwal atau susunan jadwal yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah guru tersebut? Kalau untuk ini kan fleksibel kalau kasus seperti ini kan kita yang namanya satu wadah, satu instansi, berarti masalah bukan bagi saya dan si pribadi tersebut. Bukan, ini masalah kita bersama. Gitu kan. Harus diselesaikan bersama. Nanti setelah itu baru nanti saya jadwalkan kita ngobrol besok lusa. Berarti melalui rapat guru ya Bu? Rapat guru. Biasanya rapat guru Ibu diadakan berapa? Sebulan sekali. Apalagi kalau ada pengumuman dari dinas ya Bu? Apalagi dari dinas, kecuali kita fleksibel sih. Kalau memang misalnya kepala sekolah suka ada K3S rapat K3S harus info itu harus urgent, harus segera disampaikan. Ya langsung, tidak nunggu sebulan sekali. Ini Bu, adakah tidak seseorang nih di sekolah Ibu atau faktor-faktor yang bisa membantu Ibu mempermudah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu hadapi atau tantangan? Misalkan seseorang itu guru senior ataupun guru yang berkompeten di bidang, ada tidak? Mungkin ada ya. Memang kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa bekerja sendiri. Ada partner yang bisa diajak kerjasama. Yang satu frekuensi. Yang bisa diajak ngobrol, sharing.
tidak kan sebagai pimpinan bukan berarti keputusan ada di pimpinan gitu kan. Betul, betul. Saya juga nanti siapa nih harus ada itu siapa nih yang bisa diajak ngobrol mau mengambil keputusan, tapi semuanya memang keputusan ada di kepala sekolah, kebijakan ada di kepala sekolah, cuman kita juga harus harus tahu dulu nih kalau saya mengambil keputusan seperti ini gimana. Berarti ada ya ibu, ada seseorang yang dianggap supaya partner ibu, partner mungkin wakil ya. Jadi jadi saya juga minta pendapat beliau juga mungkin ngasih masukan ke saya gitu kan. Tapi baru keputusan memang ada di kepala sekolah, ibu olah lagi gitu kan. Kalau masukannya beliau itu masuk di akal, dimengerti, apa baiknya kita laksanakan ya Bu. Iya baik Bu. Alhamdulillah Bu, kita udah ada di penghujung sesi wawancara. Ada satu yang akan ingin saya tanyakan lagi ini dari tadi percakapan kita, ada nggak Bu yang dapat Ibu ambil dari dialog kita hari ini? Jadi pengalaman saya juga sih, pengalaman saya juga, mungkin juga ini pengalaman untuk Pak Ang juga untuk kedepannya. Jadi Pak Ang nanti kedepannya lebih semua yang dicita-citakan tercapai. Jadi bisa menyimak, betul kan seperti ini gitu. Benar, jadi dari kepala sekolah pembelajaran kita sama-sama. Jadi pembelajaran kita bersama. Gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi dialog kita yang tadi dari awal sampai akhir ini luar biasa sekali, amat maksudnya sungguh luar biasa. Kita sudah bisa berdiskusi, bermusyawarah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan ini dengan baik dan benar. Dan Ibu selama tadi Ahmad bertanya dan wawancara itu sudah luar biasa, sudah sebagai pemimpin yang bisa menengahi dan bisa mengerti apa bawahan. Jadi kita tidak pemimpin yang top harus seperti ini. Jadi tidak pemimpin yang saklek dikte kudu kieu. Alhamdulillah sungguh luar biasa. Terima kasih Bu ya. Kita sudah ada di penghujung acara, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf kalau misalnya jawabannya tadi ada yang sedikit menyinggung atau segala macam, saya mohon maaf. Terima kasih Bu. Hanya unek-unek saya aja. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa sering diskusi lagi. Bagi sekolah kita kan dekat ya Bu. Insyaallah. Amin, terima kasih. Sekian dari saya dan Bu Nenek Ratna. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Ahmad Muharram, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bogor. Yang alhamdulillah di wawancara yang selanjutnya saya ditemani alhamdulillah oleh Bapak Tolib Pak. Iya. Bentar Pak. Abdul Tolib. Iya, Bung Tolib dari Kepala Sekolah SDN Negeri Megalasari 03 ya Pak. Ya, betul. Kecamatan Dramaga. Pak, ini kita mau berbincang-bincang Pak, mau sedikit berdiskusi, sharing terkait tugas saya Pak sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bogor, Kecamatan Dramaga. Ada tugas modul 3.1 materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terutama kita masuk ke materi dilema etika dan rujukan moral. Ya kita langsung saja ya Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama pernahkah Bapak atau bagaimana Bapak mengidentifikasi atau mengenali kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, benar lawan benar atau benar lawan salah yang pernah Bapak alami di sekolah selama Bapak pimpin? Ya, baik. Pernah. Ya. Yaitu adanya seorang guru yang selalu minta izin pada saat dia melaksanakan tugas. Ini terlalu sering itu. Kalau 1 kali atau 2 kali sih boleh aja ya, tapi ini dalam 1 bulan itu terlalu banyak. Nah, ini merupakan juga dilema bagi saya, sebab kalau diizinkan kita tidak enak kepada guru yang lain ya. Misalnya kita pilih kasih atau terlalu mengistimewakan. Tapi kalau tidak dikasih juga kan ini kepentingan dia. Nah, di situ ada dilema bagi saya karena dua-duanya ya harus berjalan dengan baik dan terlaksana dengan lancar gitu. Iya. Berarti kasus tersebut atau dilema tersebut, masalah tersebut terjadi
guru honor Pak atau Iya betul, itu guru honor. Ya emang guru honor masih tanggung jawab Bapak ya Iya, sebagai kepala sekolah. walaupun emang udah lama sih dia. Udah lama ya, termasuk yang lama. Tapi kan kalau sering terjadi itu juga kita nggak enak juga ya Pak. Betul, betul. Sama guru-guru yang lain. Oh baik Pak. Iya. Untuk yang kedua Pak, Iya. bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus yang Bapak hadapi tadi? Ya Pak. Saya mengambil keputusan ini yaitu dengan cara bermusyawarah, Iya. tentunya dengan guru tersebut ya. Kemudian yang kedua secara dilaksanakan dengan pada saat rapat bulanan. Rapat bulanan. Ya, saya bahas di situ sebagai masukan kepada yang lain Iya. supaya tidak seperti itu, karena kalau terlalu banyak guru, terlalu banyak izin, itu akan mengurangi rasa tanggung jawab kita terhadap guru kepada anak. Betul Pak, betul tepat sekali. Jadi Bapak intinya pertama mengajak bermusyawarah dulu Iya betul. dengan yang bersangkutan, mungkin lebih tepatnya menanyakan ya Pak. Iya betul. Kenapa mau pendekatan personal lah intinya? Iya. Kenapa sering terlambat atau sering tidak masuk ya, jadi intinya berpengaruh kepada kegiatan pembelajaran di sekolah ya. Iya. Untuk yang ketiga Pak, Iya. setelah Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi kasus tersebut? Baik, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu pertama dengan mengadakan pendekatan ya, untuk mengadakan komunikasi membangun komunikasi yang baik. Iya, supaya dia juga memahami, supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Iya. Mengapa umpamanya kalau saya tidak saya kasih izin, tapi walaupun dikasih izin jangan merasa mentang-mentang dikasih izin. Kebiasaan ya, jadi kebiasaan. Akhirnya minta izin lagi. Minta izin lagi. Ya, oke, itu langkah-langkahnya. Tapi setelah Bapak mengambil langkah-langkah untuk yang keempat ini, ya, ada tidak Pak hal-hal yang Bapak anggap paling efektif Pak di antara langkah-langkah yang Bapak ambil tersebut? ada. Yaitu paling efektif adalah dengan diadakannya rapat bulanan. Karena setiap bulan kita evaluasi kegiatan KBM, kinerja guru. Ya, kinerja guru. Betul. Kalau ya kurang baik ya kita Wayana. ubahlah Ubah. supaya lebih Luar biasa, baik. biasa. Kalau sudah baik kita pertahankan. Kalau yang kurang baik kita rubah ya Ubah, Pak, kita iya. perbaiki Ya, supaya perbaiki. menjadi lebih baik. Betul Pak. Betul. Nah Pak, setelah Bapak ambil langkah yang efektif melalui rapat dengan Iya. Dewan Guru Iya. yang dilaksanakan 1 bulan sekali, ada tidak Pak tantangan yang terjadi ketika Bapak mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tersebut Pak? Ada Iya. tantangan, kadang-kadang kita merasa di dalam hati ya, Iya. ada merasa seperti kurang konsekuen dan komitmen Betul. terhadap apa Iya. yang telah disepakati ya. Ya kadang-kadang seperti itu Heeh. dihadapkannya Pak tantangannya. Iya, karena kan kita sudah ada peraturan ya Yang yaitu berlaku. di tata tertib jam kerja gitu. Apalagi sekarang ada absensi cantik Kabupaten Bogor Betul, ya Pak. ya, apalagi itu kalau terlalu banyak izin Repot. akan berpengaruh pada Iya. kinerja absensi cantik. Iya. Terutama kan kita sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Iya betul. Walaupun itu gurunya mau honor, mau ASN, Hmm, kalau masalah izin itu, kalau udah ada absen itu kita repot juga. betul. Saya juga mengalami Pak seperti ada teman seperti itu di sekolah saya. Ya Pak, Iya. untuk nomor 6 selanjutnya ini Pak, Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal Pak yang sengaja Bapak buat ya, atau jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika yang terjadi. Ada tidak Pak jadwal itu? Ada yang tadi saya Disebutkan ya, katakan, betul. yaitu rapat rutin bulanan tiap minggu pertama. Oh, minggu pertama. Ya, setelah rapat K3S, saya juga besoknya Langsung menyampaikan hasilnya. rapat terpilih hasilnya. Kemudian kalau memang dalam rapat tersebut waktunya tidak mencukupi, kadang saya menambah jadwal untuk diadakan pertemuan kalau memang kembali. itu sangat penting sekali. Iya, betul. Jadi intinya rapat itu terstruktur dengan rapi ya Pak? Iya ya? betul. Terutama yang membahas setelah dapat
dari Umat K3S, Bapak tambahkan ya tadi untuk evaluasi kinerja, termasuk yang kasus terjadi yang tidak dilakukan tadi. Ya baik Pak, luar biasa sekali Pak. Nah, setelah Bapak memiliki jadwal tersebut dan terstruktur dengan rapi, Bapak ada tidak, maksudnya teman atau rekan ya Pak, seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu mempermudah Bapak untuk menyelesaikan masalah? Ada, yaitu adanya guru senior ya, dia udah 20 kurang lebih 36 tahun di sana. Dia bertugas di SD saya, itu Bapak Marjo. Nah, dengan senioritas itu kan dia tentunya banyak pengalaman, kita suka sharing, terus berdiskusi, terutama untuk kasus ini ya Pak, yang tadi. Terus ditambah juga dengan ibu komite sekolah. Karena walaupun bagaimana, tentunya kalau ada masalah orang tua laporannya ke komite. Betul. Komite laporan ke kita sebagai pihak sekolah, jangan sampai ya kita terjadi hal yang tidak diinginkan ya Pak. Jangan sampai warga itu meng-up masalah ini ke kita langsung, padahal ada komite. Nah, luar biasa Bapak, berarti ada guru senior atau yang dituakan ya Pak di sekolah, dan ada komite yang membantu untuk mempermudah menyelesaikan masalah Bapak. Ya Alhamdulillah Pak Tholib, kita sudah ada di penghujung acara Pak. Wawancara ini luar biasa sekali dari awal sampai akhir. Tapi ini satu lagi Pak Ahmad mau menanyakan untuk nomor terakhir ini, setelah perbincangan kita dari awal sampai akhir, adakah yang Bapak bisa ambil atau Bapak peroleh dari percakapan yang kita laksanakan secara sederhana ini Pak? Oh, tentunya ada ya. Terima kasih juga Pak Ang sudah mengadakan wawancara itu tentang dilema etika ya. Pengambilan keputusan. Ya, dengan begitu saya tahu apa itu yang dimaksud dengan dilema etika, dan dari istilah itu kita bisa mencari solusi atau keputusan bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi adanya jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi setiap kasus tersebut. Ya Alhamdulillah sebenarnya Pak ada beberapa langkah ya Pak untuk pengambilan keputusan ini yang saya dapatkan di CGP materi di modul ini. Yang Alhamdulillah sedikit banyaknya Bapak sudah mencoba menerapkan dalam penyelesaian kasus ini sebagai pimpinan tertinggi di sekolah Bapak. Baik Pak Tholib, terima kasih sama-sama atas waktunya, atas sharingnya, atas jamuannya juga, diskusinya. Terima kasih. Nanti kita akan lebih sharing, akan lebih menjalin komunikasi Pak, untuk ngobrol, diskusi, untuk mencari solusi yang terbaik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.